setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi arahan kepada kita, menganjurkan kita supaya kita semangat melakukan perbuatan yang manfaat untuk semuanya, ya, sampai-sampai ketika Rasulullah mengatakan afdholun nas anfa'uhum linnas, ada pakar hadis yang mengatakan jangan hidup kalau tidak bisa memberi manfaat. Jangan hidup kalau tidak bisa memberi manfaat. Seperti saya katakan tadi, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk lingkungannya, manfaat untuk agamanya, dan manfaat untuk negaranya. Jangan malah melakukan sebaliknya, bikin madorot, bikin susah orang, bikin susah rakyat, bikin susah masyarakat. Wah, ini orang-orang yang Masya Allah harus mempersiapkan diri, mempertanggungan jawab, ya, atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembiralah, berbahagialah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, akan diberi satu kegembiraan oleh Allah dan Rasulnya, akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin, karena ini bicara tentang tadabburul aqibah, memperhitungkan segala perbuatan yang kita lakukan, maka Rasulullah mengatakan untuk mewujudkan tadabburul aqibah, untuk mewujudkan seluruh yang kita lakukan supaya akibatnya baik, maka caranya Rasulullah mengatakan awidu qulubakum, biasakan hatimu. Sesuatu akan wujud itu kalau dibiasakan. Saya dulu di SMP belajar namanya peribahasa, ya. Ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Sesuatu bisa itu karena biasa. Ya. Manusia yang mulia tidak bisa karena tidak biasa. Tapi binatang bisa karena dibiasakan, dididik. Yang sebetulnya itu bukan sifatnya binatang. Makanya Rasulullah ingin memanusiakan manusia, umatnya menjadi betul-betul manusia yang punya nilai manusia. Terus bagaimana caranya? Awidu qulubakum, biasakan hatimu. Biasakan hatimu. Untuk apa? At-tarokkub, merasa dipandang oleh Allah, merasa dipandang oleh Allah. Ini alat keselamatan. Ini alat kesuksesan. Orang kalau selalu merasa dirinya dipandang oleh Allah, pasti ketika akan melakukan maksiat, dia akan menggagalkan dirinya. Malu aku sama Allah. Allah memandangku. Ya. Pandangan Allah itu ada nadroh amah, ada nadroh khosoh. Pandangan Allah itu ada pandangan umum, ada pandangan khusus. Pandangan umum itu Allah memandang seluruh makhluknya, apapun bentuknya. Allah memandang seluruh manusia, muslim atau non muslim, seluruhnya di bawah pandangan Allah. Ada nadroh khosoh, ada pandangan khusus, namanya nadroh rahmah, pandangan rahmat dari Allah. Iya, orang kalau dapat pandangan rahmat dari Allah, wah, selamat, bahagia hidupnya dunia akhirat. Untuk mendapatkan nadroh khosoh, nadroh rahmah, pandangan khusus dari Allah, pandangan rahmat, bagaimana caranya? Rasulullah memberitahu, awidu qulubakum at-tarokkub, biasakan hatimu merasa dipandang oleh Allah. Nanti Allah akan memandang kita dengan nadrotul rahmah. Rasulullah sendiri, para hadirin, mengajarkan kepada umatnya untuk saling memandang kepada umatnya dengan pandangan rahmat. Rasulullah mengatakan, unduru ilal muslimina bi ainir rahmah. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Indah para hadirin. Unduru ilal muslimina bi ainir rahmah. Pandanglah kepada sesama Islam, Muslim, dengan pandangan rahmat. Maksudnya kasih sayang. Begitu juga seorang guru. Unduru ila talamidzikum bi ainir rahmah.
Pandanglah santri-santrimu dengan pandangan rahmat. Tapi santri juga, ya, unduru ila masyayikhikum bi'ainir rahmah. Pandanglah guru-gurumu dengan pandangan rahmat. Insya Allah klop ini akan wujud rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang ada di bumi, kamu akan dikasihi oleh yang ada yang di atas. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak di atas saja, di mana saja Allah ada, ya. Tapi memang Allah maha tinggi, Allah maha atas, ya. Maksudnya atas ini maksudnya tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa aktsirut tafakkura. Rasulullah mengatakan perbanyak tafakkur. Kemarin beberapa hari yang lalu kita membaca di buku ini, orang yang beriman itu diamnya itu memikirkan sesuatu yang baik. Wasukutuhu fikrun, diamnya memutar otaknya untuk hal-hal yang baik. Tafakur itu artinya merenung. Kita kalau terbiasa merenung, insya Allah di mana saja ketemu Allah. Di mana saja ketemu Allah. Kita masuk masjid. Ini masjid lebarnya berapa meter? Panjangnya berapa meter? Mungkin ini 25 meter, ke sana 50 meter. Lihat tiangnya. Ada berapa ini? Banyak. Kira-kira masjid ini hanya sekian meter, tapi tiangnya banyak. Antum akan ketemu Allah. Iya ya. Langit berapa meter? Lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Lingkarannya berapa? Di mana kita akan temukan ada sakanya, ada tiangnya langit? Ketemu Allah. Ketemu Allah. Lihat kipas. Ini kipas berputar, membuahkan angin. Ya. Ketika kipas ini berputar, membuahkan angin, kemudian ada yang duduk di sana, ya, ada angin meniup. Allah. Kalau kipas besarnya segini membuahkan angin, itu angin yang sepoi-poi basah, kira-kira kipas Allah besarnya seperti apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Dari mana itu angin bisa menghembus? Kadang-kadang kita lagi enak, anginnya dingin. Kadang-kadang lagi panas. Kemana perginya angin? Kemana perginya angin? Semuanya adalah karena diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita pandai-pandai menghadapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika angin lagi sejuk, kita bersyukur. Ketika angin tidak ada, keluar keringat, alhamdulillah kolesterolnya hilang. Karena keringetnya keluar. Enak hidup seperti itu. Tidak ada mengadu. Ya, gimana sih ini panas? Tidak ada. Ini hidup seperti ini akan sehat. Sehat fisik dan sehat mental. Tafakkurus sa'a khairun min ibadati sana. Hadis sahih. Tafakkurus sa'a khairun min ibadati sana. Berpikir-pikir, merenung tentang kebesaran Allah lebih baik dari ibadah 1 tahun. Ada satu riwayat khairun min ibadati sittina sana. Allah. Tafakkurus sa'ah, merenung kebesaran Allah sebentar lebih baik dari ibadah 60 tahun. Dari hadis ini, tafakur kan pakainya otak, tafakur kan pakainya hati. Jadi ibadah ada dua. Ada ibadah fisik, sholat, ya, seperti ini, puasa, mengeluarkan zakat, itu ibadah fisik. Ada ibadah yang lebih afdol, ibadatul qulub. Allah, ibadatul qulub, ibadahnya hati. Ibadatul fikri, ibadahnya fikir. Makanya istilah sekarang ada zikir dan fikir. Ada zikir dan fikir. Zikirnya memunculkan pemikiran yang baik. Naam. Kemudian wal i'tibar. Aksiru minal i'tibar.
mengambil satu pelajaran dari kejadian yang terjadi di hadapan mata kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ma aktsarul ibar wa aqallul i'tibar. Ma aktsarul ibar. Ma aktsarul ibar wa aqallal i'tibar. Berapa banyak kejadian-kejadian yang di hadapan mata kita itu membawa pelajaran, tapi sahabat Ali mengatakan, sayang manusia kurang bisa mengambil pelajaran. Sayang, seandainya kok manusia ahli mengambil pelajaran dari setiap apa yang kejadian yang dilihat di hadapannya, manusia akan menjadi manusia unggulan, akan menjadi manusia unggulan. Ini kita diperintah oleh Rasulullah, aksiru al-i'tibar, perbanyak untuk mengambil pelajaran dari kejadian yang ada di hadapan kita. Ya, di antaranya para hadirin, sekarang sudah menjadi umum, kalau ada orang mati, kalau ada orang apa? Mati. Ada pengumuman enggak? Ada enggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah mulai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apalagi dari masjid musola, langganan pengumuman kematian ini, ya, masjid dan musola. Allah, kalau sudah dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mesti kita menyiapkan telinga. Siapa yang mati? Sekarang tidak boleh. Siapkan telinga boleh, tapi lebih dahulu kita menyiapkan hati dan pikir, siapa yang mati. Setelah mendengar, oh yang mati tetangga kita. Allah, hari ini telingaku mendengar tetangga kita diumumkan. Satu saat hatinya dimunculkan, pikirannya dimunculkan. Satu saat yang diumumkan, siapa yang diumumkan? Kenapa mengatakan kita tidak berani? Satu saat yang diumumkan siapa? Kita. Allah. Sekarang kita mendengar pengumuman, satu saat kita yang akan diumumkan. Bagaimana? Ayo dipikir, bagaimana saatnya kita diumumkan? Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang selalu tadabbur seperti ini, insya Allah hidupnya terkontrol. Hidupnya akan sukses. Naam.